Halo guys, selamat datang di Garasi Drift, kembali lagi di BR Zico episode 8. Kalau di video sebelumnya kita baru aja nyalain mesinnya, dan di video kali ini di episode 8 kita akan melakukan final modification. Makanya kita lagi ada di Konsep Motorsport nih. Nanti ada surprise dari Subaru Indonesia katanya. Dan terakhir kita juga bakal dyno mesinnya. Oke, sekarang kita udah sama Mas Mail lagi. Ini ada apa nih? Kenapa gue tiba-tiba diundang ke Konsep Motorsport nih, Mas? Yoi, kita senang banget lihat progresnya, dan dari awal pun ketika kita report ke Jepang, kita pengen bikin mobil drift yang proper. Oke. Selain ada 2 event internasional, yaitu di 1GP Southeast Asia dan Gias, nanti ini juga akan display di Gias. Mantap. Jadi harus punya spek yang sangat proper. Untuk itu kita mulai ngobrol dan cari brand holder serta principal brand yang bisa support project ini. Dan kebetulan Konsep Motorsport itu adalah authorized distributor, jadi sole importer untuk brand yang berkaitan sama Subaru. Kayak contohnya Recaro. Recaro itu ada spek di Jepang yang memang seatsnya pakai Recaro untuk WRX, WRX Wagon, BRZ. Nah, kita juga coba kontekan sama Recaro Jepang, lalu ada brand lain apalagi yang berhubungan sama BR Zico dan brand JDM, ternyata ada Advan. Dan ketika kita cari lagi, ternyata Konsep juga sole importernya untuk di Indonesia. Jadi official importernya dan yang boleh jualan secara resmi itu cuma si Konsep Motorsport. Makanya kita ngobrol sama Ko Ferry dari Konsep Motorsport, dan kebetulan kita udah punya kerjasama cukup banyak bareng Subaru Indonesia Club. Konsep juga sangat suportif gitu loh untuk bisa support kegiatan Subaru Indonesia dan Subaru Indonesia Club. Makanya pas kita ngobrol lagi, kita berdua kayaknya harus support BR Zico juga deh. Kira-kira menurut Konsep gimana? Setelah brainstorming dan segala macam, kita temukan poin kerjasama antara Konsep Motorsport dan Subaru Indonesia. Kita akhirnya sekarang udah bisa confirm ke Zico kira-kira apa yang bisa kita berdua support untuk project BR Zico. Oh, yang tadi gue denger sih ada Recaro sama Advan Racing. Iya, 2 brand yang satu brand Jerman, Recaro tapi sangat JDM, dipakai di semua mobil JDM juga. Dan Advan lightweight ya kan, dari Yokohama Wheels Design, itu juga menarik banget kayaknya untuk ada di sini. Jadi kita pengen punya kerjasama. Setelah ngobrol sama Ko Ferry, konsep banyak adalah nggak cuman support dalam bentuk barang, tapi secara branding. Jadi nanti logo sampai brandingnya pun bareng Konsep Motorsport, bareng Recaro Official, bareng Advan Official, Yokohama Design Wheels. Jadi ini project bakal keren banget sih. Mantap. Produknya di mana? Nah, gue langsung nanya produknya. Sebelum itu, kayaknya kita harus manggil Ko Ferry dulu deh. Oke. Buat jelasin lagi ya. Oke, kita udah sama Ko Ferry dari Konsep Motorsport. Numpang naruh mobil dulu ya? Silakan. Disuruh Mas Mail soalnya kesini. Yoi, Ko Ferry ini kalau di dunia modif sih udah terkenal banget. Konsep sendiri udah cukup lama ya, berapa tahun? Kita dari 2002 ya. 2002, berarti udah 22 tahun ya ngurusin mobil modif ya. Benar. 2002 aku masih 1 tahun. Nah, itu dia tuh. Udah senior banget di dunia modif, dan 5 tahun terakhir kayaknya bakal seru karena jadi official importer atau gimana kok? Ya, untuk Recaro kita importernya, importirnya di Indonesia ya. Soal importer 5 tahun terakhir? 5 tahun untuk Recaro. Jadi se-Indonesia hanya Konsep benar, Motorsport? Oke. Untuk Advan? Advan kita sebenarnya udah 2 tahunan lah kurang lebih. 2 tahunan. Baru kita, tapi tahun ini kita baru lebih fokus ke Advan ya. Oke. Boleh langsung lihat kok? Boleh, yuk silakan kita udah siapin. Let's go. Siap. Oke, ini barangnya untuk Bersiko. Ini Ya, kita akan. Wah, Recaro. Ini sih top banget. Ini Recaro apa nih kok? Ini RMS ya. RMS. Ada yang terbaru juga RMS dan RSG. 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 Ini berarti buat yang driver. Ini buat passenger. Benar. Kalau boleh sedikit cerita, Konsep Motorsport kan sering buka booth di event kan lo? Iya benar. Setiap lo buka booth, gue selalu duduk di RMS yang lo display. Oke. Jadi ini bisa dibilang job impian gue. Cuman karena kita keterbatasan modalnya kan, jadi belum sanggup nih. Jadi manifest duduk dulu. Iya, duduk dulu. Dan alhamdulillah dapet Keren, RMS. keren. Wah, thank you banget yo. Ini keren banget sih kok. Ini sampai ada kayak gininya ya? Iya, dia emang modelnya futuristik sih, tapi ya benar-benar sangat inilah keren sih modelnya juga.
Kalau ini modelnya ini emang buat dipakai di motorsport. Benar, untuk racing yang dua model ini kan. Dia Oke. racing bucket ya, dia jok bucket, nggak reclining. Gitu Tapi sih kalau ada customer yang mau buat yang model klasik gitu di konsep juga ada. ada kita dari klasik, dari sport doang, sama office chair pun kita ada. Dari Recaro asli. Jadi full line up Recaro Full line up. global ada di sini Ada, melalui konsep ada, motorsport. ada. Oke, keren. keren. Dan kalau velg nih, Iya. tadi Wah. udah disinggung TC4, Advan Racing. Aduh. Warnanya merah, biru ketemu merah. Rada menurut gua belum bisa gua ngebayanginnya gimana. Tapi harusnya nyambung aja karena di livery kita ntar ada merahnya. Oh gitu ya. Ya, ada cocok merahnya. banget harusnya. Pasti keren. Pasti keren. Ya. Tapi di luar bentuk sih functions dia lightweight ya. Coba kita angkat. Ini flow forming kan? Flow forming. Aduh. Flow forming, lumayan enteng. And concave juga sih dia. speknya. Aduh, Oke. concave. Step ET-nya back-nya ET juga. udah mau mendekati 0 nih. Mantap. Iya. Ini bisa langsung kita pasang? Oke, di habis BRZ ini kita langsung pasangin. Oke. Tapi kalau soal Advance sendiri sih memang konsep pegang juga ya. Iya, ada benar. berapa banyak sih lini model velg Advance ada berapa aja di konsep motorsport? Kita sih hampir semua seri kita ada ready sih. Mungkin ada modelnya, totalnya mungkin 10-15 model ya. Tapi kita spek-spek mobilnya nggak semua ada, tapi kita yang mobil-mobil yang rata-rata di sini ada, kita akan Stok. atas stoknya, benar. Advan GT udah pasti ada. Akan GT, Ini TC4. TC4, ada yang tipe-tipe baru pun kita siapin kok. Untuk Jimny apa kita ready. Oh wow, jadi Recaro full line up, global ada di sini. Advan dari Yokohama Design Wheels juga full line up ada di konsep. Thank you so much nih mas supportnya. Oke, ya gara-gara Covery Such a juga. surprise. Thank you so much nih, Mas. Sama. Konsep motorsport. Gue kira bakal apa kayak di sini poles mobil atau gimana. Nggak taunya kita Produk dan dikasih branding kesempatan untuk global. pakai produk Recaro serta Advan Racing dan juga dapat brandingan di mobilnya. Thank you so much. Ini langsung kita pasang aja ya. Oke, Let's go. siap. Langsung. Siap. Oke, kita baru aja selesai masang Recaro di BR Zico. Ini keren banget, thank you so much Subaru Indonesia dan Konsep Motorsport atas surprise-nya. Kita dikasih RMS nih buat di bagian driver dan yang RSG buat di bagian passenger. Ini keren banget, asli. Gue nggak kebayang sih kita bisa pakai jok yang emang proper buat motorsport, yang emang enteng. Emang peruntukannya tuh buat dipakai balap gitu. Kalau buat pakai harian sih ini jujur kurang nyaman karena padding doang, busanya itu tipis, tapi bener-bener meluk badan gua. Ini wah, udah kayak bawa mobil GT3 rasanya. Oke, sekarang langsung aja kita pasang velg barunya yuk. Oke, akhirnya selesai juga final modification di BR Zico ini. Kita udah pasang jok Recaro dan baru aja selesai pemasangan velg baru yaitu Advan Racing TC4. Ini speknya untuk bagian depan lebarnya tuh 8,5 dan ET-nya itu sekitar 38. Kita ET-nya nggak bisa yang gede-gede banget karena si Wisewap ini udah keluar. Jadi ini ET yang paling pasnya tanpa adaptor, tapi kalian lihat nih. Fitmentnya bisa bagus banget sesuai emang kemarin dari tim Subaru udah ukur spek yang paling pas untuk di BR Zico ini. Gue sangat appreciate banget dan warnanya pun juga spesial banget ya. Dia warna merah, candy gitu. Dan nanti livery kita kan ada merah-merahnya. Nah, merahnya itu kurang lebih sama kayak gini. Jadi nanti perpaduan antara livery dan ke velg tuh warnanya serasi gitu ya. Kalau sekarang sih ngeliatnya jadi kayak mobil kontes ya, karena belum ada liverynya. Terus warnanya kontras antara warna bodi yang biru dan velg warna merah. Untuk velg yang belakang ini sama TC4 juga, tapi bedanya ini lebih lebar, 9,5 untuk bagian belakang dan juga ET-nya 12. Jadi dia lebih keluar lagi. Tapi walaupun udah ET-nya 12, tetap kita harus pakai adaptor 2 cm karena si roket baninya ini lebar banget. Padahal ini spek velg dari TC4 yang udah paling keluarnya tetap aja masih kurang keluar.
Nah yang jelas spek ini spek yang paling optimal buat dipakai drifting 9,5 karena kita bisa pakai lebar ban di 285. Ini bannya kita pakai 61 Sport dari Axelera yang pastinya grip dan juga jadi enak ngedriftnya. Dan terakhir ini velg juga flow forming jadi enteng banget. Tadi kita nyoba angkat tuh ya dibandingin sama velg-velg kita sebelumnya. Ini jauh lebih enteng. Buat performance harusnya lebih mantap. Buat laju pas lagi ngedrift lebih mantap juga. Mantap, velg udah keren, body keren. Kemarin interior udah kita bikin keren, kita bikin rapi. Sekarang interiornya juga udah lebih rapi lagi, lebih premium lagi karena kita udah pakai Recaro RMS dan RSG. Mantap. So, thank you so much Mas Mail dari Subaru Indonesia, Thank you, dari Konsep Motorsport. Suatu kebanggaan nih dapat support. Gak cuma produknya doang, tapi brandnya juga, Advan Racing dan juga Recaro. Langsung dari obrolan bareng prinsipal ya. Ya, Akhirnya kejadian juga. ya makin keren mobilnya. Makin keren ya, kita naik level nih, speknya jok baru, velg baru, speknya juga luar biasa nih ya. Yoi. Keren banget. Tapi nggak sampai situ doang, kita juga ada surprise. Apa lagi? Oh, nih Oke, kok. kita lihat. Kita ada ekstra untuk kan ini namanya mobil balap kan. Oh iya, harus ada spare. Ada serep, in case ada apa-apa kita langsung siap. Jadi total 8 pieces. Iya. Thank you so much. My best day nih. Dapat velg iya, dapat spare iya juga. Jadi siap buat latihan, buat hari H, semuanya gaspol. Ya, mudah-mudahan Siap. semuanya Makasih banyak sekali lagi. baik. Pak. Ya. Semoga Keren. kita bisa champion Yoi. dengan velg dan jok ini ya. Oke, ganti velg dan jok udah. Dan sebelum kita dyno test, kita mau spuring dulu. Karena kan velgnya baru, settingan juga pasti ada yang berubah. Karena kemarin kita bongkar mesin, terus kaki-kaki kebongkar. Sekarang harus kita alignment ulang. Dan seperti biasa, belakang kalau mobil drift tuh cambernya 0, bannya rata. Yang depan cambernya miring. Kenapa miring? Biar kalau lagi belok, setirnya jadi lurus. Intinya gitu. Sekarang kita tinggal tunggu aja resultnya gimana. Dan abis ini kita langsung pergi ke tempat dyno test. Oke, sekarang kita udah di tempat dyno, tepatnya di KS Nusa bersama Mas Ovi nanti dynonya seperti biasa. Dan sebelum dyno aja nih ada masalah karena mobilnya keceperan, kita nggak bisa naik. Antara kita harus copot bumper dulu atau kita ganjel-ganjel, tapi itu urusan Bilal. Karena untuk saat ini yang lebih deg-degan pun juga Bilal. Kalau gua tenang-tenang aja, karena kemarin kita udah nyoba bawa ini mobil keliling Bekasi. Alhamdulillah semuanya aman, tapi kan kemarin cuma Ryan sampai RPM 3000 doang. Sekarang dyno nih sampai RPM-nya pol. Semoga semuanya lancar. Kalau lancar semua, hari ini juga kita mau langsung nyoba ngedrift pakai BR Zico ini. Bismillah, wish the best for us. Sekarang kita udah nggak deg-degan lagi karena baru aja selesai dyno test dan hasilnya sesuai ekspektasi. Pokoknya thank you so much para tim Garasi Drift, Dipo, Bilal, dan lain-lain. Karena dengan kita bangun selama kurang lebih 6 bulan, hasilnya maksimal banget di 450 horsepower. Hanya di boost 1,2 bar. Kalau tahun lalu kita dyno tuh di 450 juga, boostnya tapi di 1,3. Sekarang kita turunin boostnya, tapi horsepower pun bisa stay. Dan ini wheel horsepower. Kalau kita ngomongin engine horsepower atau flywheel power, itu di sekitar 477 horsepower. Torsinya 579 Nm. Mantap banget. Ini sih
Kalau dipakai drift harusnya nggak ada nge-lag-nya, karena kalau kita lihat grafnya sih di 3500 tuh udah dapat boost, udah naik, dan karena mobilnya JZ juga harusnya nggak nge-lag. Dan pokoknya gue bener-bener happy. Tim Garasi Drift semua udah lega. Sekarang langsung aja kita coba drift test. Kita langsung jalan ke J99 Max Drift Circuit. Oke, kita udah sampai di J99 Max Drift Circuit, dan kalau tadi itu kita deg-degan karena dyno. Kali ini gue deg-degan lagi karena kita akan nyobain drift test untuk pertama kalinya, dan lumayan excited juga. Selama ini setelah 5 bulan berjalan kita modifikasi, akhirnya kita bisa nyobain mobilnya untuk dipakai drifting. Tapi kali ini kita hanya tes-tes aja, gue nggak mau terlalu nge-push karena tujuan dari tes drift kita kali ini adalah gathering information mengenai bagian mesinnya, apakah ada masalah, bagian kaki-kakinya, bagian lain-lainnya. Jadi istilahnya troubleshooting lah. Kita cobain satu-satu. Biasa sih gue pertama nyobain rem tangannya dulu pakem apa enggak. Kalau udah pakem, nyobain giginya. Habis itu nyobain kalau RPM rendah sama RPM tinggi, nyobain belok patah sama belok gak patah. Dan intinya semoga aman-aman aja. Gue lumayan percaya juga sama mobilnya karena kita baru aja dyno, mesinnya sehat. Kita baru aja spuring, alignmentnya udah bener, udah sesuai untuk dipakai drifting. Dan semuanya ini masih baru, jadi harusnya semuanya ini nggak ada masalah. So, sekarang langsung aja kita coba drift test pakai BRZico ini. Oke, kita di dalam BRZico, pakai seatbelt dulu seperti biasa. Ini seatbeltnya keren banget, warna biru, udah kayak warna mobilnya. Kalau kemarin kan joknya biru, seatbeltnya biru. Sekarang karena joknya udah pakai Recaro RMS warna hitam, sekarang jadinya seatbeltnya stand out. Oke, excited banget. Kita nyalain aja langsung. Asli ini mobil udah kayak bukan mobil balap. Dalamnya rapi banget. Thank you pokoknya buat para tim Garasi Drift yang udah bikin mobil ini jadi rapi. Bismillah, kita nyalain. Semoga nggak ada masalah. Dan seperti biasa, kita pakai sarung tangan dulu. Alright. Bismillah. Belum apa-apa udah excited banget gua. Oke, alignment setir lurus. Rem tangan pakem banget. Terus ini rem tangannya bisa di setel ukurannya. Ini sih udah pas. Sekarang kita coba ganti gigi. Karena gearboxnya baru, jadi masuk giginya enak banget. Dan karena ini gearbox straight cut, jadi di gigi ganjil, gigi 1, gigi 3 ada suara. Nah, suara enak banget. Tapi pas pindah gigi 2, ya suaranya masih ada tapi nggak begitu kedengeran. Oke, kita coba bikin donat. Habis itu bikin angka 8. Bismillah. Sumpah ini mobil lumayan responsif. Rasa mobilnya ini kayak bawa BRZ 5 bulan lalu pada saat kondisinya standar. Sasisnya mirip gitu ya. Tapi bedanya, angle-nya lebih gede, jauh lebih gede, lebih susah melintir karena udah pakai wide swap. Dan mesinnya lebih kenceng karena kita udah swap engine juga yang performanya udah di-upgrade. Dan ini rasanya tuh kayak bawa mobil gua sebelumnya. Tenaganya mirip-mirip, angle-nya juga mirip-mirip. Cuman karena mobil ini sasisnya lebih enteng ya, gue ngerasa lebih gampang dikontrol. Ketika mobil pantatnya gue belokin ke kanan, itu sesuai apa yang gue mau. Karena mobilnya gampang diatur. Karena mobilnya enteng, velg TC4 Advan Racing-nya enteng.
Jadi semua halnya itu mendukung. Dan pokoknya gue excited banget. Terharu. Thank you so much Mas Dipo, Bilal, Mas Mail, Pak Ari atas supportnya, segala tim Subaru, segala tim Garasi Drift. Gue bener-bener speechless banget. It's the best day of my life. Akhirnya kita bisa bangun mobil sesuai sama yang kita mau, sesuai impiannya kita. Dan untuk itu, kita enjoy aja. Kita coba lagi drifting sampai kita nemu masalah di mobil ini. Semoga nggak ada masalah. Let's go! Baru aja kita bilang semoga nggak ada masalah, ternyata ada masalah. Tapi ya inilah gunanya drift test, untuk nyari tahu masalah yang bisa terjadi sebelum kita pakai mobilnya untuk kompetisi. Nah, masalahnya ini ada dua. Pertama tadi tuh mobilnya berebet kayak hilang tenaga gitu. Bisa jadi coil atau bisa jadi injektor atau bagian ya internal mesin lah. Semoga sih bukan hal yang terlalu berat, semoga hal sepele. Dan masalah yang kedua adalah bagian power steering. Tiba-tiba setirnya berat. Nah, itu gua nggak tahu kenapa, tapi tadi pas Bilal cek sih katanya ada sikring yang copot. Sekarang kita coba cek aja. Semoga sih mesinnya aman-aman aja. Gue percaya sih, karena ini bikinannya Mas Iwan Inspiration. Selama ini kita nggak pernah ada problem di bagian internal, problemnya itu hanya di bagian luar-luarnya aja. Ini sih nggak ada kebocoran ya. Aman aja. Cuman nanti Bilal cari tahu kenapa mobilnya berebet. Kalau power steering sih kayak karena sikringnya aja putus. Cuman itu juga harus kita cari tahu. Pasti kabelnya ada yang bermasalah, makanya sikringnya bisa putus. Tapi so far, gue amazed banget sama mobil ini. Di bawahnya enak. Dan karena ini double radiator, si temperaturnya tuh paling tinggi tadi 91. Padahal udah kita gaspol terus. Kalau buat referensi aja, mobil drift gue sebelumnya itu paling tinggi di 115. Ini cuman 91 Celsius. Mantap. Ya, kita tunggu aja troubleshootingnya kelar. Habis ini kita latihan lagi. Oke, tadi kita udah cek dan ternyata nggak ada masalah. Tapi itu yang bikin gue jadi bingung. Kita coba lagi aja. Power steering udah bener, sikringnya doang putus. Cuma nanti kabel-kabelannya harus dicek lagi. Semoga aman. Oke, masalahnya udah ketemu. Ternyata bukan di bagian mesinnya, tapi di bagian remnya. Ini remnya tadi sempat berasap, jadi rem tangannya tuh kemarin gue minta kencengin. Tapi karena dikencengin, pada saat rem tangannya panas, jadi kekencengan, remnya jadi nyangkut, ban belakangnya berat, mesin bekerja lebih berat, makanya rada berebet juga karena mesinnya nggak kuat, dan juga powernya turun karena remnya terlalu mencekram. Jadi ya kita tunggu dingin dulu aja sekarang, habis itu kita kendorin rem tangannya. Semoga masalah di sini, semoga masalah bukan di mesin, dan habis ini kita latihan lagi. Oke, tadi kita baru aja selesai latihan, nyobain tandem sama Mas Akbar Rais biar tahu mobilnya capable apa nggak buat tandem, dan ternyata belum, karena kita ada beberapa masalah di mobil ini udah kita list. Pertama, rasio gear. Jadi mobil ini gardannya tuh kan baru, rasionya beda, lebih panjang-panjang.
serta gearboxnya juga baru. Kita pakai gearbox Nagao Tech R154 dari Alpha Project Imports, dan itu ternyata rasio gearnya beda. Gigi 2-nya lebih panjang dari R154 yang biasa. Jadi walaupun gearboxnya sama, tapi karena gearnya beda, di track yang sama jadi lebih susah bawanya. Ditambah lagi, mobil ini mesinnya lumayan berebet. Belum tahu masalahnya apa, kita mau cari tahu dulu. Kita bawa balik lagi ke tempat dyno buat ngecek data lognya. And then ada masalah lagi, di belakang gua fan radiatornya mati, mesinnya jadi susah turun temperaturnya. But so far, tadi sebelum mati itu udah bagus banget. Temperatur nggak pernah tinggi, stabil, turunnya cepet. Tapi ntar kita bakal cek lagi. Habis itu setir berat, mungkin karena wise flap-nya masih baru, jadi ball joint-nya ada yang ketekan. Ntar kita bakal cek. Terus dalam panas banget, sepanas itu. Tuh, ini ngomong panas-panas dikasih kipas. Kan panas kan? Iya. Dingin nggak? Lumayan kan? Tadi Mas Akbar yang bilang kalau gua harus ngasih fan. Iya. Karena dalamnya panas banget. Gila, dalamnya panas banget, ditutup semua, nggak ada Iya. angin buat keluar. Tapi ntar gue bikin mobilnya kayak lu, ada fan keluar. Harus. Kalau Nah. nggak lu pingsan beneran. Sumpah gue nggak bohong. Serius. Dan lu tau nggak fun fact-nya Bar? Tadi kita pas tandem, awalnya kan gue nggak bisa. Karena gigi 2-nya nge-lag banget kan. Karena kepanjangan rasionya. Rasio kepanjangan. Aneh ya, gue nyoba gigi 1, bisa. Bisa. Bisa tandem, Pak. Berarti kan gigi 1 panjang banget. Memang gigi satunya panjang. Kan ini kan gue udah pernah pakai duluan Nagao kan. Jadi gue tahu satunya memang panjang. Jadi kita mainnya di Gardan, Jadi rasio harus Gardan. main di rasio Gardan. Oke. Lo kalau mau di track ini mesti pakai 43 minimal. Itu udah panjang sekali. Tapi kalau di Mekarta di 1GP ntar tracknya lebih panjang kan? Lebih panjang. Mungkin kalau lo pakai 46 oke, tapi 41 gue nggak rekomendasi buat gearbox 154. Oke. Yang Oke. Nagao ya. Karena kan kalaupun lo mau pakai gear 3, 3-nya panjang. Tapi dari 2 ke 3 bedanya gini. Rasionya Nagao itu 2 ke 3 itu nggak sepanjang R154 biasa. Dari Ya. 2 ke 3 gitu. Duanya pendek di R154 biasa. Yang ini Yang ini dua panjang. Itu dia. Ya, nggak apa-apa. Ini kan masih drift test, jadi kita Masih belajar. trial, mobil baru jadi, anak baru lahir aja nggak bisa jalan. Justru malah ini anak masih 2 minggu lagi. Jadi kita masih bisa ngerjain mobil ini. Tapi karena jadwal kita lumayan padat, sebelum kita ngatasin ini semua, kita mau kirim balik dulu mobilnya ke garasi untuk pasang livery. Let's go. Oke, gue baru aja sampai garasi drift. Mobil tadi udah sampai duluan dan udah mulai dikerjain stikernya. Bagi kalian penasaran sama liverynya, kalian nonton aja episode 1 BRZiko karena pada saat gue presentasi, liverynya sebenarnya udah sempat ke reveal. Nah, kurang lebih liverynya ntar bakal sama kayak di presentasi gue. Dan untuk stikernya seperti biasa kita pakai brand Good Fix. Stiker yang kita pakai di semua mobil garasi drift mulai dari Mona Lisa, Drift Peak, S15, S14 sampai ke BRZiko kita percayakan dengan stiker Good Fix yang pastinya berkualitas. Nah, untuk warnanya sendiri ini ada 4 warna utama. Pertama tuh kita pakai ini, kalau kalian mau samain kode warnanya, kalian bisa nanti lihat aja katalognya. Untuk warna merahnya, gue pakai metallic glossy red, kodenya A001. Itu adalah warna yang sesuai sama velgnya. Jadi velgnya kan merah, ada unsur warna merahnya. Habis itu kita pakai biru muda. Biru muda ini namanya metallic glossy sky blue dan pakai biru yang warnanya mirip sama warna body buat di bagian pintu tuh. Kalau kalian perhatiin, pintunya kan karbon tapi sekarang ada biru-birunya. Dan ada satu warna yang menarik, yaitu warna hitamnya. Hitamnya ini ada viraliknya, namanya metallic black. Jadi dia kalau kena pantulan cahaya ada mutiara-mutiara gitu. Menarik banget dan gue penasaran banget sama hasilnya karena ini livery yang paling spesial, yang bisa dibilang paling gue suka karena kalau dari kemarin tuh warnanya dasarnya merah atau putih, sekarang warna biru, suatu yang baru di Subaru. Nah, menariknya, semua stiker yang ada di sini, ini kita cetak kali 3. Kenapa kali 3? Karena bodinya ini kan ada 3. Untuk bodi cadangan 1 dan bodi cadangan 2 dan bodi aslinya. Jadi stiker liverynya kita kali 3, begitu juga dengan stiker-stiker sponsor. Di sini udah lengkap semua stiker sponsor. Sponsor utama kita pastinya ada Motul, ini putih nggak kelihatan. Ada Motul dan juga ada Subaru. Subaru ini title sponsor kita. Nanti nama timnya Subaru Garasi Drift Team. Kita bakal launching juga, kalian bisa datang ke acaranya. Nanti di akhir video akan gue jelasin. Dan yang jelas ini semua sponsornya keren-keren banget.
gue sangat berterima kasih karena kalian kita bisa bikin project ini jadi makin keren lagi. Nah ini ada stiker yang gue dedikasikan untuk mengapresiasi tim Garasi Drift. Ada nama Dipo sampai nama Rian. Ini mau gue tempel di bagian belakang. So langsung aja kita tempel. Sekarang kita lihat progresnya. Jadi kurang lebih ntar livernya kayak gini bentukannya. Warna merahnya tuh sekitar 20%, warna birunya 80%, sisanya aksen-aksen. Dan ini kita pokoknya tungguin aja sampai selesai. Gue bener-bener penasaran banget. Pastinya lebih keren lagi kalau stiker sponsornya udah kepasang. Tapi sebelumnya kita harus kelarin dulu liverynya, baru kita bisa pasang stiker sponsor. Kecuali bagian ini nih, bagian nama-nama kita bisa langsung tempel di sini. Langsung aja kita tempel. Oke, pemasangan livery untuk bagian sebelah kanan udah selesai. Dan kita juga udah nyicil stiker-stiker sponsor untuk bagian belakangnya. Dan nanti mobil ini akan kita reveal keseluruhan di acara launching Subaru Garasi Drift Team di Alam Sutera tanggal 29 Juni 2024. Bagi kalian yang penasaran mau datang langsung, silahkan. Kita bakal reveal mobilnya di final formnya yang udah selesai semua, liverynya udah selesai. Oke, jadi kayak acara reveal di F1 gitu konsepnya. Kalian datang aja, kita ada di sana dari pagi sampai sore. Kalian bisa ketemu gua secara langsung, bisa ketemu Dipo, bisa ketemu tim Garasi Drift, dan kita bisa meet and greet lah intinya. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian penasaran, sabar, karena gue pun juga penasaran. Ini belum selesai banget. Gue sangat berterima kasih untuk kalian yang udah ngikutin, udah selalu nungguin project BRZiko ini dari episode 1 sampai episode 8. Dan sebenarnya nggak berakhir di sini, kita masih ada belasan episode, tungguin aja. Dan sampai ketemu di acara reveal mobil ini. Keep driving safe and goodbye.